Today we are privileged to be visited by Jansen Kamto. Mungkin kalau udah di dunia tech lama pasti kenal dengan Bapak Jansen, tapi kalau mungkin anak-anak muda mungkin ada yang belum kenal, makanya kita bawa biar lebih kenal and learn more from what he did, his journey, and also what's his sekarang lagi ngapain sih, lagi sibuk apa. First of all, welcome. Thank you, Ola. Thank you. Jansen adalah seorang serial entrepreneur, pendiri Gerakan 1000 Startup, dan pendiri program Kibar, dan sekarang terus menjadi investor yang berperan dalam membangun ekosistem startup Indonesia. Boleh share sedikit nggak, a little bit elaboration on like your early journey, and then sekarang lagi sibuknya apa? Again, thank you, Ola. Thank you everyone for having me. Ini ramai banget. Ola bilang cuma 20 orang sebenarnya. Ini kayak 2000 orang gitu loh. Thank you again for making time. Jadi saya mulai berkarir itu 2003 di digital agency waktu 2003. Nah, pada saat 2003, when you work in a digital agency, kayak nggak ada artinya gitu loh. Karena 2003, maybe a lot of you baru umur berapa? 2003 itu ada yang mau tebak internet users ada berapa di Indonesia? 2003. 10 million? Dapat hadiah? Hadiahnya foto bareng saya. Nggak ada yang mau. 2 million, 2 juta. Oh, 2 juta. 2 juta. Tapi even Vince, 2010-11 itu berapa? Cuma 8 juta. That was when I quit the daily work. Gitu. 2010, kayaknya that was about the time saya ketemu Vince. 2010 itu masih 8 juta. 8 juta. Fast forward hari ini, udah gila banget. Something. Nah, jadi I think I sort of saw the opportunity. Coba-coba bikin companies. Waktu itu belum ada istilah startup, namanya portal kan, Bang Norman. Kita bikin portal gitu, bikin website gitu. Nah, tapi eventually kayak, it was about the same time Tokopedia juga berdiri, Bukalapak juga berdiri, kayak those are the bigger names yang kita tahu hari ini during my era, Vince era, in the beginning. Jadi kayak saya tuh obviously yang kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, terus akhirnya I decided dapat opportunity bikin incubator. Saya ngerasa saya kayak nggak bisa bikin, tapi mungkin bisa sosok ngajarin orang. Nah, terus 2013 bikin inkubator sama UGM. Dibantu sama teman-teman dari Google dan juga MIT waktu itu. I was very privileged, I was very lucky bisa dapat opportunity itu. 2014 bikin another incubator sama wali kota Surabaya waktu itu, Bu Risma. Jadi for startups di Surabaya. Nah, itu sempat ada program incubator di ITB, di SBM ITB. Nah, sampai akhirnya ketemulah sama Pak Rudiantara, 2015. Pak Rudiantara cuma bilang, Jansen, can we actually duplicate whatever that you're doing di UGM, ITB, dan Surabaya into national level? Can we do it in 50 cities? 50. 50 saya bilang, saya nggak yakin sih Pak Menteri. Karena at the time 2015 itu kan ya e-commerce udah maju, tapi payment juga kayaknya masih growing ya, belum sophisticated hari ini. Nah, jadi so we identify together dengan Kementerian Kominfo waktu itu ada sekitar 10 kota yang kita mau coba. Ya udah kita bikin, basically it's an incubator, tech startups incubator in 10 cities across the country. Basically cuman kayak gitu aja.
in shorts. Nah, berarti dirimu udah dari awal melihat perkembangan startup dari zaman internet masih 2 juta sampai sekarang ini. How do you see startups right now and before, and like are we in the right path? Is there a way that we like future, if there is anyone who aspire to be startup founder, any advice? Tadi saya sebelum mulai tadi di ruangan sama Mbak Ola, sama Derek, sama Erwin. Dan saya ngerasa keren banget Dana punya orang yang manage ventures ya. Dan itu katanya Ola kayak Area 120 di Google. Jadi kayak internal incubatornya di dalam company, which is I think great. Kalau saya boleh kasih contoh sedikit, 2016 itu saya invest di Kok Bisa, YouTube channel. Ada yang pernah dengar YouTube channel namanya Kok Bisa? Boleh show of hands? Oke, lumayan ya, thank you. Kalian part of the 5,5 juta subscribernya Kok Bisa sekarang. When I invested, it was only 70,000 subscriber. It was only 70,000 subscriber, 70,000 subscriber. Terus saya malah invest di Kok Bisa. Pertanyaannya kok bisa gitu kan? Kok Bisa itu YouTube channel for those of you that haven't heard of, Kok Bisa. Kok Bisa tuh is a YouTube channel that talks about kenapa gunung meletus, kenapa bisa banjir, kenapa rupiah melemah. Kalau yang udah tua tahu mengapa begini, mengapa begitu. Iya, aduh jangan olah, kita jangan bahas itu. Kenapa pesawat bisa terbang? Jadi if you really think about it, semua orang kalau punya uang akan investnya di Raffi Ahmad, betul nggak? Semua orang akan investnya di Atta Halilintar. Tapi saya malah invest di satu YouTube channel yang so small dan ngomongin tentang pendidikan. Kenapa pesawat bisa terbang? Itu ilmu fisika. Tapi dikemas dalam animasi under 3 minutes. Nah, dan fast forward hari ini 70.000 itu udah 5,5 juta. Nobody would believe orang Indonesia tuh mau belajar. Gak ada yang percaya. Waktu saya masuk tuh orang bilang, Sen lu goblok sih Sen. Karena semua orang akan masuknya ke komedi. Oh iya. Itu arusnya gitu. Tapi kalau semuanya ke situ kalau kita agak beda sendiri, kita ya udah. Kayak hari ini aja kan, nggak ada yang pakai celana pendek kan. Ini kaki paling seksi ya ini. Yang teriak cowok-cowok. Nah, jadi sama halnya kayak sekarang semua orang cuma ngelihatnya negatif. Very gloomy. Oh, no exits, no liquidity. IPO gitu-gitu aja. Tapi if you can see at the end of the tunnel ada cahaya-cahaya sedikit aja. Dibanding semua orang yang tidak melihat cahaya, kita melihat cahaya, kita probably akan dapat cahaya itu. Nah, jadi kalau ditanya saya, ini bukan diplomatis, tapi I truly believe the opportunity. Sekarang sekarang investment saya mostly lebih ke online brands. FMCG play. Oh, pasti tahu. During COVID. Jadi pada saat itu ya sama kan, June 2020. COVID itu March 2020. Kan habis itu kita sempat PSBB ya kalau nggak salah ya. Kayak the karantina itu nggak boleh keluar rumah. Begitu boleh keluar rumah, saya langsung survei ke gudangnya something. Gudangnya tuh nggak keren ya, kayak ngomong gudang kayak keren gitu. Nggak, itu ruko di Green Lake. Nah, tapi again, pada saat itu siapa? Who would have thought a beauty brand, a skincare would pick up? Ya kan? It was nggak tahu lah ya. It was a lot of luck lah. Kalau saya bilang ini apa pintar apa definitely enggak. Tampang kayak gitu nggak mungkin pintar lah ya. Nah, jadi saya cuma mau encourage teman-teman, pada saat semua orang berpikir ini negatif, kita yang positif, kita yang dapat.
Kalau semua orang bilang itu, oh startup Indonesia isinya fraud. Ya nggak mungkin. Banyak yang bagus. Ya. Agak shift sedikit nih. Tadi ngomongin udah invest kok bisa dari 2016 dan sekarang udah invest di beberapa online channel lain kan selain kok bisa. Salah satunya kalau mau dicek teman-teman Kinderflix yang tentang anak-anak. So new parents here, if you want educative content for your kids, coba lihat Kinderflix. Room 49 ini channel katanya tentang sejarah brands, but make it fun ya. Dan yang aku pengen ngobrol lagi lebih banyak adalah saham dari nol. Soalnya berkaitan nih dengan anak-anak dana di sini. Can you tell us a little bit about saham dari nol? What are you trying to do and how's the response of the audience? Thank you Ola. Sebelum saya ke saham dari nol, saya mau cerita dikit aja tentang Kinderflix. Itu kayak gabungan dari kata kindergarten sama Netflix. As simple as that. Jadi it's a YouTube channel yang isinya kenapa itu ada karena yang udah berkeluarga, yang udah punya anak, boleh kan? Banyak newlyweds di sini, new parents. Nah, mungkin kalian nggak kayak gitu, tapi a lot of parents these days untuk biar anaknya diem dikasih gadget aja, dikasih nonton online. Jadi a lot of kids these days under 5 itu dia mengalami speech delay. Kenapa? Karena too much of screen time. Ya, salah nggak? Nggak juga. Benar nggak? Nggak tahu gitu. Nah, tapi at Kinderflix konten yang kita bikin itu adalah konten yang ngajarin anak kecil untuk ngomong. Ya, ngajarin ngomong, ngajarin kayak mama, papa gitu. Ba. Ngajarin nyanyi. Nah, itu yang dalam setahun udah 600,000 subscribers. Jadi kayak orang nanya, itu pakai ads ya, Sen? Enggak, kita nggak pakai ads. Karena simply we try to serve the market by offering solutions yang benar-benar dibutuhkan. Dan referensinya jelas. For those of you yang di US pernah dengar kalau channel US, Miss ada udah nggak punya anak kecil, iya, nggak iya. tahu. Miss Harley kalau nggak salah. Miss Rachel, right? Miss Nah, Rachel. thank you Sharon. Nah, itu referensinya jelas di US kayak gitu. Terus kita tinggal copy dan kita coba lihat market yang di Indonesia make sense apa enggak. Nah, sama. Nah, now come to saham dari nol. Mungkin beberapa dari kalian ada pernah dengar, mostly belum pernah dengar. Boleh diangkat tangannya yang pernah dengar YouTube channel namanya Saham dari Nol? Wih, satu. Cuman dua. Satu itu pun belum gitu. Tiga. Ya udah nggak apa-apa. Makanya saya kesini. Saham dari nol itu foundernya namanya Ilham, kreatornya namanya Ilham. Saya mau cerita tentang Ilham sebentar. Ilham itu suatu hari lagi nunggu taksi di Grand Indo. Lagi nunggu taksi di Grand Indo ya. Terus ada satpam liatin dia. Liatin gitu. Namanya kita kalau diliatin satpam atau polisi kita serem ya. Apalagi baru dari mall lagi nunggu taksi diliatin satpam bos. Habis nyuri apa gitu kan. Nah, terus liatin. Di dalam disamperin sama tuh satpam. Mampus lah. Ilham udah mati nih. Gua nyuri apa nih. Satpamnya bilang, Bang Ilham ya? Oh mati, kok tahu namanya? Intel ini, BIN ini. Bang Ilham, iya. Terima kasih ya Bang Ilham. Karena saham dari nol, sekarang rekening saya yang untuk saham ada 10 juta rupiah. Wow. Saya tidak bermaksud merendahkan siapapun, pekerjaan apapun, tapi buat saya mendengar cerita itu is very heartwarming. Dan itulah kenapa saham dari nol dimulai. Namanya saham dari nol. Sebenarnya kepanjangannya belajar saham dari nol. Kalau kita di sini kenapa kalian nggak tahu saham dari nol? Karena kalian udah pintar-pintar. Rekening RDN-nya 100 juta ke atas lah ya. Amin. Ya. Nah, jadi tapi
banyak banget di luar sana yang hari ini ya baru 1 juta orang subscribe ke Saham dari Nol. Tapi buat saya 1 juta orang ini, yang pemegang saham retail kayaknya baru 6 juta orang ya di Indonesia ya. Saham retail. Coba anak FS, ada yang tahu nggak? 6 juta? 9. 9 juta? Ya, 9 juta. Nah, coba kalian bayangkan ada 1 juta orang subscribe channel Saham dari Nol tuh ngapain coba? 1 juta orang ini pengen belajar. 1 juta ini pengen belajar. Dan mereka ini siapa? Kita pernah survei, mereka ini adalah mbak-mbak kasir Indomaret, mas-mas cleaning service di Pacific Place, yang di waktu luangnya pengen belajar, pengen make a little bit of money, save some money, and hopefully it grows. Jadi bukan kita-kita yang ya sama-sama place ya, Capital Place, Pacific Place gitu. Tapi mereka adalah orang yang nggak punya privilege. Tapi they try to survive, they try to make some money. Dari gajinya yang kecil banget itu. Bahkan a lot of them are daily workers. Ini adalah market yang nggak dilihat sama orang. Saham dari Nol itu ya, kita punya a good percentage split antara cowok dan cewek ya. Itu yang buat saya juga bingung, Ola. Kenapa? Cewek juga bisa berinvestasi dong. Iya, tapi saya kalau lihat angkanya saya agak takjub sih. Kenapa? Banyak. Again, ini not trying to discriminate anyone ya. Tapi itulah yang buat saya tuh suka ngerasa kita-kita itu suka sotoy. Cewek nggak ngerti investment. Ya makanya mau belajar. Nah, tapi kita suka, termasuk saya, ini mah pasti target marketnya cowok. Terpatahkan langsung. Karena kita bikin survei, kita ngobrol dengan beberapa dari mereka. Nah, mbak-mbak kasir Indomaret itu justru yang paling ngerti. Dan mereka mau belajar dan mereka, ini nggak ada, kita nggak pernah pom-pom saham apapun. Dan the fact that ini nggak ada mukanya, jadinya ya less bias gitulah. Faceless. Mungkin pertanyaan kali ya, karena kita waktunya juga terbatas. Ada teman-teman di sini udah seru, mungkin ada yang mau nanya. Siapa namanya? Thank you, nama aku Mia dari Government Relations. Oh, Mbak Mia, thank you pertanyaannya. Saya mau sharing satu cerita. Saya juga ada portfolio saya yang lain itu adalah ada yang pernah dengar Daily Box? Daily Box, nasi kotak yang warna hitam packagingnya. Ada yang pakai kacamata pernah dengar Saturdays? Kalau ke Saturdays cari frame namanya Janssen. Oke. Dapat diskon. Jadi pada saat Saturdays itu ngobrol ke saya waktu awal-awal, mereka baru 1 cabang di Lotte. Before COVID, ini before COVID, 1 cabang di Lotte. Sekarang udah 63 mungkin ada di every mall that you guys sering visit. Plaza Indo, Grand Indo, PIM, FX, Kokas, Central Park, Lipo Mall Puri, Lipo Mall Kemang. Pada saat dia datang, dia bilang dia mau jualan kacamata. Kayak dalam hati saya, ini goblok apa gimana gitu kan. Saya bilang, kalian pernah dengar namanya optik Melawai? Kalian pernah dengar optik Tunggal? Kalian pernah dengar optik Seis? Terus kalian mau bikin, itu belum lagi yang namanya Owndays, Owl, segala macam. Bridges juga dari Melawai. Terus iya, tapi kita beda Pak Janssen. Oke, beda. Bedanya apa? Oh, kita ada kafe. Makin goblok nih anak. Enggak, itu dalam hati aja ya. Enggak kayak gitu, enggak. Saya enggak pernah kayak gitu. Saya selalu melihat hal positif dari orang. Ini ada kafenya, tunggu sebentar saya bilang. Ada kafenya, mau jual kacamata apa kafe? Dua-duanya. Ini kalau kita kan investor kan mesti sombong dan pintar gitu ya, merasa pintar.
kalian tuh mesti fokus gitu aja. Focus one thing at a time gitu kan. Ini tipikal Bible-nya venture capital lah. Kata-katanya semua sama. Kalau kalian pitching semua sama gitu. Kita copy satu sama lain gitu. Ketawa-ketawa tuh. Pernah merasakan. Terus saya bilang, kenapa ada coffee shop, kenapa ada cafe? Saya bilang, Pak Jansen kalau beli kacamata berapa lama sekali? Pak Jansen kalau ke toko optik berapa lama sekali? Saya bilang, belum tentu setahun sekali, saya bilang. Iya. Pak Jansen punya kacamata berapa? 1, saya bilang. Sepatunya ada berapa? 5. Baju ada berapa? Baju 12, tapi warnanya sama semua. Kenapa kacamatanya 1? Ini lagi pitching, benar, ini lagi pitching apa gimana saya bilang. Kok jadi saya yang ditanya gitu. Jadi saya ditanya, setahun saya ke optik itu berapa kali? Sepatu saya ada berapa, kenapa kacamata saya cuma 1? Betul juga ya. Fascinating buat saya. Dia bilang gini, jawabannya adalah, kalau orang beli kopi itu tiap hari. Yang beli kopi beneran tiap hari ke kopi. Nah, jadi akhirnya dibikin konsep toko kacamata dengan ada coffee shop. Yang dimana di awal-awal lebih banyak orang datang ke Saturdays beli kopi. Beli kopi, kerja, work from cafe di Saturdays. Akhirnya kan datang, beli kopi, buka laptop, tek. Buka laptop kan nggak lihat laptop terus ya, kiri kanan. Yang kulihat cuman kacamata. Lama-lama kayak, kan katanya gitu kan, kalau mau gebetan kan kita mesti spend FaceTime gitu ya. Yang jomblo mungkin nggak ngerti ya, maaf. Mesti spend effort untuk ketemu gitu. Makin familiar, makin jadi sayang gitu. Nah, itu yang terjadi di Saturdays. Itu yang terjadi di Saturdays. Orang datang pertama karena kopi, dan karena aneh, duduk-duduk. Begitu pengen beli kacamata, udah dapat bondingnya itu. Hebat. Itulah serunya jadi investor. Kita nggak pintar-pintar amat, tapi get to tell the good story about our portfolio. Terus mencoba mengambil kredit. Enggak. Saya cuma retelling the story. It's nothing to do with me. Has nothing to do with me. Saya cuma berkesempatan belajar aja. Seru banget. Karena waktunya sangat terbatas, one last question from me. Ada nggak sebagai pemerhati dunia tech dan mungkin juga pemakai Dana nggak? Ayo, download sekarang. Ada nggak input buat Dana atau feedback buat Dana yang bisa kita absorb? Tadi saya cerita di ruangan, saya juga ada small investment di few other startups, namanya yang nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak, namanya B-Share. B-Share itu equity crowdfunding. Jadi itu basically kita kalau punya duit kita bisa beli franchise Indomaret langsung 5 juta kita bisa bayar. Tapi buat teman-teman kita yang nggak se-privilege kita, dia 5 juta dia bisa punya franchise Indomaret dengan diketengin. Dari 500.000, 100.000. Nah, jadi kalau kalian buka B-Share, bizhare.com, kalau nggak salah, atau .id, itu ada banyak banget, ada Sourcelly, ada Zenbu, ada Holy Cow, ada Bobo Box. Untuk teman-teman yang kita yang di luar sana yang gajinya jauh di bawah kalian, mereka bisa juga dengan 100.000 memiliki outlet franchise di mana-mana. Nah, jadi terus saya juga ada satu lagi namanya Glora.co. Glora itu kayak Airbnb. Kalau Airbnb itu nyari kamar, ini tuh nyari tempat main basket, bulu tangkis maupun futsal. Nah, ada yang pernah dengar ya? Alhamdulillah 1 orang. Nah, jadi ini tuh kayak kita bisa booking lapangan basket, lapangan bulu tangkis, dan kita bisa cek jadwalnya, kita bisa main janjian sama teman. Dan itu menurut saya adalah startup kecil yang
menunjukkan business model yang could be interesting kalau bisa di scale bersama Dana. Oh, mereka kecil, of course mereka kecil. Tapi dengan ekosistem yang Dana punya, dengan infrastruktur yang Dana punya, network yang ini adalah opportunity yang bisa dikolaborasikan. I see. Nah, kalau masukan saya nggak banyak, cuman hal-hal kecil kayak gitu, semoga ya Membantu startup dipertimbangkan. Oke. Thank you everyone. Terima kasih. Thank you so much.